Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Qur'ani Jernih, insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang kedua. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini akan memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh min jannatil jalan yang kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz kita, yang terhormat Ustadz Nazarudin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Sahabat Sayyidat, assalamualaikum hayatakum, Bapak Ibu muliakan. Puji syukur kehadirat Allah, salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah dalam temuan kajian Quranic Journey kita. Ini adalah malam pertemuan yang kedua dalam bahasan masih surah Al-Hujurat. Kita akan membahas juga hadis-hadis qudsi dan juga doa, serta nanti di akhir kita akan mengenal lebih dekat surah ke-59 dalam Al-Quran, yakni surah Al-Hasyr. Apa yang menjadi isi kandungan surah Al-Hasyr? Insya Allah secara sederhana kita nanti akan sama-sama lihat dan sama-sama kita akan ketahui bersama. Baik, Bapak yang muliakan, seperti biasa kita hari ini akan surah Al-Hujurat yang akan kita bahas adalah ayat ke-3, 4, dan 5. Ya. Baik, silahkan kami perkenankan kepada Bapak Ibu yang sudah menuliskan, menebalkan, dan mengurai kata-kata yang ada pada ayat surah Al-Hujurat ayat 3, 4, dan 5. Silakan kalau sudah. Silakan siapa yang sudah menebalkan? Pak Ustadz. Ahlan. Pak Adi Dana. Monggo. Baik, kita tampilkan. Ya. Oh iya. Terus, wah sudah jelas banget nih. Uraiannya, monggo. Uraiannya. Oh iya, detail benar. Itu ada yang kosong apaan ya? Pensil. Ada yang kosong. Alhamdulillah. Sampai berapa Pak? 40? Bentar, ini ada tambahan. Oh, masih ada tambahan. 55 Ustaz. 55. Masya Allah. Wah, luar biasa. Kayaknya udah paham bener ini uraiannya. Alhamdulillah. Ya Allah, amin. Baik. Alhamdulillah, selanjutnya setelah Pak Haji Zainal.
Siapa? Hmm. Pak Farid sudah? Oh, ini sudah. Oh iya ini, wah nulis langsung nih Pak ya. Bila tidak tahan Allah qulubahum littaqwa lahum maghfirah wa ajrun azim. Hatta taslila kana khair lahum Allahu rahim. Alhamdulillah. Kemudian urayanya. Iya. Oh iya nih. Terus nah, lembaran berikutnya. Iya, terakhir kolom berapa tuh Pak Farid? 55 Ustadz. Lama ya sama Pak Haji tadi padahal nggak janjian sebenarnya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya adakah Bapak Ibu Siapa yang akan lagi? menampilkan? Oh, Bu Nunung, udah Bu Nunung? Oh Bu Nunung, Masya Allah, Bangga Bu. Iya, Katasin, Bu. oh Rahim baik. Ibu sudah menulis juga urayanya, monggo Bu Nunung. Oh iya, ini di buku ya. Iya benar. Sudah sampai berapa kolom yang Ibu temukan? Berapa banyak katanya, jumlah katanya? Spekernya, Bun. Iya, berapa Bu? 53, Ustaz. 53. Ya, beda dikit lah. Ya. Nanti Ada kita Bu lihat. Sri. Bu Sri. Kan Bu Sri. Ya, Hmm, Ustaz. monggo. Ada tiga. Itu ya. Ini Alhamdulillah. yang nulis nggak ada itunya, Ustaz, nggak ada Itu lah tulisannya. tulis sendiri ya. Masya Iya. Allah. Wah, luar biasa nih jari ya tangannya nih. Ya. Selanjutnya uraian katanya, Bun. Silakan. Keren katanya sih 55, cuman belum selesai punya Ustaz. Tadi soalnya baru pulang jam berapa dari Hmm. Blok Oh, 54. Ya, jadi tadi ada yang 55. 53. Sama Bu Nunung ya. 55, 54, Bunda Ustaz. Sri, 55. 55, 55. Pak Iya. Jazanin, Pak Farid. Baik, Bunda. Adakah yang lain? Sudah, sementara cukup? Baik, kalau kita akan lihat bersama eh, apa namanya surah atau pertemuan kedua kita materi kita nih ya, Bapak Ibu. Kita lihat sini. Bunda Ana, siapa yang akan membaca untuk kita? Ya kan dengan Pak Haji Jainal. Assalamualaikum. Oh, salam. Monggo, monggo, monggo. Waalaikumsalam. Monggo, Pak Haji, ayatnya dibacakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Monggo artinya, Pak Haji. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang lebih diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan beroleh ampunan dan pahala yang besar. Menaikkan Ustaz. Baik, terus ayat kelima. Mau dinaikkan? Oh, Saya nggak saya paham pikir Ustaz. baca di ini, Ya, di ya, Quran Pak Haji. ya. Monggo, maaf. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Nabi Muhammad
dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah Alhamdulillah. dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, rahimakallah, Amin. tilawatil Quran istima'i. Amin. Semoga Al-Quran yang beliau baca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmah berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal Amin. alamin. Bapak Ibu muliakan, ayat 3, 4, dan 5 yang barusan kita yang kita dengarkan. Sesungguhnya masih kelanjutan dari ayat yang lalu. Etika yang dibangun, etika yang digariskan di dalam Al-Quran, bagaimana para sahabat hendaknya berinteraksi dengan Nabi SAW, diatur di dalam Al-Quran. Bagaimana sahabat menyapa, kapan waktunya, bagaimana caranya, bagaimana suaranya. Itulah adab yang Al-Quran ajarkan kepada para sahabat. Nah, ayat yang ketiga, innalladzina yaqudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang merendahkan suaranya karena di sisi Rasulullah, karena menghormati Rasulullah, karena beradab, beretika kepada Rasulullah SAW. Ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Telah lulus mereka dalam ujian untuk bertakwa dalam artian taat kepada Allah dan Rasulnya. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Maka bagi mereka, orang-orang yang tadi itu mau menaati, mau beretika, beradab kepada Rasulnya, bagi mereka ajrun 'azim. Maghfirah, ajrun 'azim. Ada dua. Ada ampunan dari Allah dan ada pahala yang azim, yang besar. Lalu kemudian kita bicara bagaimana ada orang-orang yang di Madinah ketika memanggil Nabi dengan suara keras, sedikit etika, atau kita sebut ada nir etika. Siapa mereka sesungguhnya? Mereka dikenal adalah orang-orang Badui. Memang orang-orang Badui ini orang-orang yang datang jauh dari pedalaman, yang mereka memang dari sisi etika, dari sisi adab, dari sisi akhlak memang minim. Maka Al-Quran ini menyebut tentang mereka. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggilmu, hai Nabi, dari luar kamar dengan teriak, gitu, maka mereka orang tidak ngerti, gitu. Kalau mereka yang tidak ngerti karena mereka tidak mendapatkan pengajaran, tidak mendapatkan sentuhan, pendidikan dari Nabi, pengarahan dari Nabi, maka itu ada sedikit wajar kalau dilakukan karena mereka tidak ngerti. Tapi kalau itu dilakukan oleh sahabat yang sesungguhnya mereka berada di sekitar, hidup di sekitar Nabi, berada bersama Nabi, mendapatkan petuah, nasihat, petunjuk, arahan dari Nabi, melakukan hal itu, tentulah itu hal yang disayangkan. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Seandainya saja orang-orang itu bersabar, tidak memanggil-manggil Nabi dari luar kamarnya, dari luar rumahnya, itu sampai Nabi bergegas keluar, tahan, cukup sekali memanggil, juga dengan suara keras, izin untuk bertemu beliau, maka tentu itu lebih baik bagi mereka. Karena ketidaktahuan mereka itu, maka Allah Ghafurur Rahim, Allah mengampuni karena Allah Maha Penyayang. Itu karena ketidakmengertian mereka, ketidaktahuan mereka. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, dari ayat-ayat yang kita baca ini, sesungguhnya orang-orang yang melakukan sesuatu karena tidak paham, karena tidak tahu, maka semoga Allah mengampuni kekeliruan mereka, ketidakfahaman mereka terhadap satu hal, terhadap satu hukum. Tetapi orang yang memahami lalu melakukannya, maka ini adabnya siksanya, dosanya berlipat ganda. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah kira-kira pesan dari ayat-ayat yang kita baca tadi dan dalam surah Al-Hujurat ayat 3 sampai 5.
Begitu juga saya kira kita ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan kolega kita, maka menjaga suara itu bagian daripada etika. Bahkan di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling dibenci itu, suara yang paling buruk itu adalah suaranya hamir, keledai, ya. Eh, Nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, eh, jaga ucapanmu, rendahkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Ya, jadi eh, tidak perlu kalau misalnya kita memang bersuara, memanggil orang dan sebagainya, cukup sesuai kebutuhannya, tidak perlu dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang dan tidak nyaman mendengarnya. Begitu pula Bapak Ibu muliakan, ketika kita berdoa, maka berdoa hadir dengan suara yang lembut, tidak suara teriak-teriak, tidak keras-keras. Karena ketika ada seorang membaca doa dengan suara keras, maka ditegur. Karena sesungguhnya Tuhan yang kamu seru itu bukanlah Tuhan yang tuli dan buta. Artinya Allah Maha mendengar. Maka eh, doa itu dengan munajat. Dengan munajat itu apa? Dengan apa namanya suara yang seperti berbisik, seperti berbisik. Andai pun misalnya dengan speaker dan sebagainya, kira-kira yang tidak meledak-ledak, tidak teriak-teriak, tapi dari dalam, seperti dalam, keluar dari hati, ya, penuh kerendahan. Itulah etika berdoa, kita memanggil Allah SWT, memohon kepada Allah SWT. Seperti itu kira-kira pesan daripada surah Al-Hujurat ayat 3 sampai dengan ayat 5 ini. Baik. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kepada uraian kata, Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjutkan kepada uraian kata ya. Baik, kita maknai apa namanya kata-kata yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 3 sampai 5. Inna artinya adalah sesungguhnya. Sungguh. Alladzina orang-orang yang. Jadi ada kata yangnya ya Bapak Ibu ya. Yahuduna melembutkan. Melembutkan. Kalau melembutkan kalau di sini artinya kan merendahkan ya. Merendahkan. Ya, jadi God itu bisa melembutkan, bisa merendahkan, bisa menutup artinya ya. Bisa menutup itu. Ini mereka aswat suara mereka inda Rasul. Inda itu di sisi. Di sisi. Rasul. Rasul Allah. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang imtahana ya. Jadi ini meski asalnya adalah kata ini pola kata yang aktif, tapi karena apa namanya susunan kalimatnya diterjemahkan dengan pasif, maka diuji, ya. Diuji artinya aslinya menguji. Mereka itulah orang-orang yang Allah menguji mereka. Nah, karena kalimatnya dibalik, jadi mereka itulah orang yang diuji oleh Allah. Apanya? Hati mereka. Litakwa untuk bertakwa. Lahum maghfiratu wa rizqun karim wa ajrun azim, bagi mereka, humnya mereka, maghfirah, ampunan.
dan ajrun azim, balasan, pahala, kan gitu ya. Itu ajr itu azim, yang agung, yang besar. Itu dia. Terus innalladzina, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yunaduna memanggil. Ini mereka yang manggil. Kamu miwara'il hujurat, dari belakang al-hujurat, kamar. Aksaruhum, kebanyakan mereka, kebanyakan humnya mereka, la yaqilun, la-nya tidak mengerti, memahami. Walau, dan ini wawunya nih, wawunya wawu mereka, mohon maaf ini. Wawunya wawu mereka. Ini baru dan di sini. Dan sekiranya, lau itu sekiranya, annahum, bahwa mereka, sabaru, bersabar, mereka, wawunya, hatta, sabaru hatta, sehingga, takhruj, keluar, ilaihim, kepada him, mereka, lakana, tentulah, kana, adalah, khairon, lebih baik, lahum, bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ghafur, maha ampun, Rahim, maha penyayang. Oh gitu. Jumlahnya berarti sama, 55 nih Bapak Ibu. Ada yang tadi kurang, mudah-mudahan sudah menemukan kekurangannya ya. Itu. Tapi nggak tahu kalau ada yang kelebihan saya nih, atau ada yang belum disebut nih. Sudah semua kali ya, Oke ya. Baik. Kita lanjutkan kepada uraian jenisnya. Jenisnya kita coba yang huruf. Wah, yang huruf dulu nih, yang huruf nih kita apa namanya? Kita copy. Mana saja hurufnya? Alladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Yaghudduna inda aswatihim inda Rasulillahi. Ulaika. Li. Nah, ini dia li. 16. Li. Terus apa lagi nih? Lahum. Tahun. Terus wa ajrun. Terus inna. Inna. Min. Min. La. Wa. Wa, betul. Lau ana. Lau an. Betul. La. Ta. Ila. La. 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 Terus wa. Nah, itu dia apa namanya huruf. Sekarang isim. Sim. Im. Alladzi. Kita dari bawah ke atas nih Bapak Ibu nih, dari bawah ke atas nih. Di bawah. Allah Ghafur ya. Allah Ghafur. Rahim. Hum. 53. Khairan. Naik ke atas, Khair. Gio. 46. Oh. Terus wawu ya. 42. 42. Terus 40. Kemudian 36. 36, betul. Terus 3. Ini dari 30 sampai 33. 28. Terus alladzina, ini
28. Ini, betul, sama ini. Azrun azim, ini isim. Azim. Hum maghfirah, ini isim. At-taqwa, ini Taqwa isim. isim. Hum. Allah qulubahum, ini Allah qulubahum. isim. Rasulullah ulaika. Benar, ini isim. Rasulullah indahum hum aswat. Yahudun, ini semua nih isim. Ya. Isim, benar, beradab. Aladina isim. Sisanya berarti fi'il. Sisanya fi'il. Sisanya fi'il, Bapak Ibu. Nah, fi'ilnya kita ganti warnanya. Berarti sisa fi'ilnya ada salah. Oh, ini. Fi'il, kopi. Ini fi'il nomor 12. Terus yang kosong-kosong aja sisa nih. 26, 35, 41, 44, 48. Nah, udah selesai. Jadi fiilnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aja, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan kepada uraiannya nih. Makanya kalau huruf apa kan gitu ya. Nah, ini hurufnya inna itu huruf taukid Taukid. dan nasab. Nasab. Iya betul. Alladzina isim apa? Mausul. Isim Mausul. mausul, betul. Yaguduna fil apa? Mudhari. Dari wawunya isim apa? Domir. Domirnya muttasil. Asim. Ya, Wa. apa? Ghaibun. Ibun. Hmm. Aswad jam apa? Taksir. Humnya sama nih. Domir. Iya, tasil ghaibun. Hmm. Inda isimnya zaraf. Zaraf. Indah. Rasul mufrad. Allah lafaz. Jalalah. Ulaika. Ulaika isim Isyarah. isyarah. Alladzina isim Mausul. mausul. Imtahana fi'il Fi'il madhi. madi. Allahnya lafaz Jalalah. jalalah. Kulub jama taksir. Terus kemudian humnya tadi sudah. Dhamir muttasil ghaibun. Huruf apa lamnya? Huruf jar. Jal. At-taqwa Mas. masdar. Lamnya huruf jar. Hum dhamir muttasil ghaibun. Maghfirah. Maghfirah itu masdar. 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 Wawunya wa ajrun huruf ataf. Ajarnya masdar. Azim sifat. Inna kayak tadi lagi. Inna huruf taukid dan nasab. Yunaduna fi'il mudhari. Wawunya dhamir muttasil ghaibun. Haknya dhamir muttasil mukhatab. Nah, namanya mukhatab nih istilahnya. Anta itu mukhatab. Diajak bicara satu orang. Min Ya, huruf. huruf jar. Huruf lagi nih. Huruf jar. Ya. Wara
Dzaraf. Dzaraf. Hujurat jama muannas salim. Salim. Aksar isim sifat. Nah, tafdil namanya, isim tafdil. Itu kata sifat Bapak Ibu. Isim tafdil. Sifat. Iya, hum itu apa hum? Dhamir Sin. muttasil Ghaibun. ghaibun. Terus la, kalau tidak berarti huruf apa? Nafi. 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 Yaqilun fi'il Fil mudhari'. dari wawunya pada yaqilun dhamir muttasil ghaibun. Wawunya yang arti dan huruf apa nih? Atau Atau launya huruf syarat dan tamani. Nah, apa nih tamani? Tamani itu artinya berangan-angan. Gitu ya. Syarat dia dua fungsinya. Pertama syarat itu fungsinya, taman itu maknanya. Mani artinya berangan-angan. Berangan-angan itu terwujud nggak? Kecil Tidak. minim apa namanya kalau nggak disebut mustahil. Mustahil. Bilang sekiranya. Nah, sekiranya itu kan nggak terjadi. Anna. Anna bahwasanya. Hum mereka. Loh kok ini lagi arti lagi nih. Anna itu huruf taukid dan nasab. Sama dengan inna Bapak Ibu. Ya, Artinya aja beda Ustaz ya? Nah, artinya sih beda, terus letaknya beda. Karena letaknya beda, maka disebut beda dia. Letaknya di tengah, Bapak Ibu. Kalau anak, kalau ina letaknya di awal kalimat. Gitu. Dari sisi fungsi, dan ini sama, fungsi maknanya sama. Bahwa kalau di awal sesungguhnya, ina. Isim, dhamir, muttasil, ghaibun. Sobaru fi'il madhi. Wawunya dhamir muttasil ghaibun. Hatta huruf jar. Takhruj fi'il mudhari'. Ila jar im dhamir muttasil ghaibun. Ibun. Lamnya Lam taukid. lamnya betul lam taukid ya. Kana fi'il madhi. Khairan sifat. Isim sifat. Lamnya jar. Harfun jar. Humnya dhamir muttasil ghaibun. Dan atau Allah lafaz jalana. Ghafur sifat dan Rahim juga sifat. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu, ini dia jenis dan sekaligus uraiannya. Baik, adakah yang ditanyakan dari uraian-uraian ini Bapak Ibu? Silakan. Mungkin ada yang maknanya tadi belum apa namanya tersebut. Oke. Kalau tidak, iya monggo. Kan ghafurun, rahimun, Ya, azimun. betul. Itu sifat Allah atau bisa dipakai untuk yang lain juga Ustaz? Baik, makasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, sifat-sifat Allah itu ada yang boleh dilabelkan kepada manusia, begitu. Tapi juga ada sifat-sifat yang tidak boleh manusia menyandangnya.
Itu namanya sifat salbiyat. Jadi ada sifat-sifat Allah yang boleh, bahkan manusia dianjurkan meneladani sifat-sifat Allah itu hadir pada dirinya. Seperti Rahman, Rahim, gitu ya. Apa namanya, Wadud, Hafil, dan sebagainya. Tapi ada sifat-sifat yang salbiyat yang tidak pantas dilekatkan kepada manusia. Apa itu? Sifat mutakabbir, ya, kohar, pemaksa artinya, muntakim, muntakim itu artinya pendendam, gitu ya, jabbar, pemaksa, gitu ya, sama itu layak, manusia tidak layak, hanya Allah yang layak, ya. Termasuk Khalik juga itu hanya Allah, Khalik itu hanya Allah, pencipta itu hanya Allah, gitu. Nah itulah, jadi kalau Ghafur, apa namanya, sifatnya manusia boleh memiliki sifat itu, sifat pemaaf, Rauf pemaaf, Ghafur ya pemaaf juga, pengampun juga, gitu ya. Itu Rahim, kasih sayang, gitu ya, gitu ya, dengan harapan bahwa manusia itu mencontoh sifat-sifat Allah, sifat-sifat baik Allah, gitu. Semua sifat baik, semua sifat Allah baik, hanya ada sifat-sifat yang tidak layak manusia lekat pada dirinya. Tadi tuh seperti al-mutakabbir, nggak layak manusia memilikinya. Al-qahar, al-jabbar, itu nggak layak manusia. Manusia tidak pas untuk mendapatkan apa sifat-sifat itu. Tapi kalau sifat-sifat yang lain, itu as-sabur, penyabar, bagus, ya. Asyakur, meskipun kalau Allah syakur bukan berterima kasih artinya. Kalau Allah melekat pada zatnya itu sifat asyakur, Bapak Ibu. Kalau manusia asyakur berarti yang banyak berterima kasih. Tapi kalau Allah sifatnya asyakur artinya yang maha membalas. Gitu. Jadi beda ya, Bapak Ibu. Itu. Ar-Razak, memberi rizki, ya dalam artian orang-orang yang mau berbagi rezeki. Itu. Oh. Al-adl, adil, bagus orang punya sifat adil. Saya kira itu dan seterusnya, Pak Herman. Baik, adakah yang lain, Bapak Ibu? Ustadz, Ustazah, makanya Bu Nunung karena sama Bu terbiasa Ade. dengan ini ya, biasa dengan Nah, ini Ustazah. Baik, monggo. ini Ustadz, apa namanya? Saya ini kan baru ya. Saya ininya sih dari apa? Dari tamyiz. Jadi untuk penguraiannya itu, saya yang kurang itu seperti ini yang dari fiil madi ya sobaru itu wawunya itu dikeluarkan ya Ustadz. Iya. Nah, Wah, nanti setiap ini dikeluarkan ya. Seperti ada tajharu. Itu wawunya dikeluarkan atau betul. ininya gimana? Iya. Jadi apa artinya? Oh, di dalam tulisan kita tetap wawunya pada filenya tetap ada ya, tajamu begitu. Untuk Iya. maksudnya untuk membedakan nantinya jangan-jangan dianggap itu fil amr gitu, gitu ya. Maka itu apa namanya tetap, tapi nanti dikeluarin tuh wawunya itu sendiri gitu. Kenapa kita keluarkan wawunya? Karena kita sedang menghitung huruf. Mohon maaf. Kita sedang menghitung kata. Jadi kata itu punya masing-masing gitu. Jadi pada kata tajharu sebenarnya sih boleh menuliskannya itu tanpa wawunya ya, tanpa wawu alif, boleh tajhar saja. Begitu. Gitu. Jadi akhiran wawunya itu nanti dipecah ya Ustadz ya. Betul, nanti diurai, dipecah lagi seperti yakilun. Kan susah tuh kalau nanti yakilun wawunya dipisah kan nanti nggak jadi fiil apa namanya bukan domirnya hum ya nantinya ya. Yakilun. Nanti kalau yakilu jadinya ya. Jadi itu maksudnya itu. Ya. Berarti misalkan Iya, tapi saya ya yang ya kurang wawunya. yasmaun itu kan di dalam yasmaun itu kan fi'il mudhari, betul ya? Ya, Nah, tetapi di dalam fi'il mudhari itu ada huruf, ada domir kan, ada isim kan di dalamnya. iya. Ya. Yang mana itu isimnya? Oh iya. Wawunya itu, gitu. Maka diulang lagi, ditulis lagi karena itu dihitung sebagai kata. Gitu Bu Nunung. Baik. Ya. Ya Emang di mudah nanti apa
Di Gimana? tamyiz itu waw Bagaimana? di tamyiz itu waw itu huruf Ustadz. Oh gitu ya. Ya mungkin Tamyiz Jadi punya ini. ya ada Tamyiz punya pendekatan sendiri gitu ya. Tapi kalau kita tadi ya, coba Bapak Ibu. beda makanya saya mengikuti. Ya, Mm-mm, ya. Terima betul. kasih Ustadz Iya, infonya. nggak apa. Oh iya, setiap apa mungkin Tamyiz punya itu sendiri ya, punya apa namanya, punya Ya, pendekatan sendiri. Tapi iya, kita iya. urai ini Bapak Ibu nih pada kata Yunaduna, wawunya namanya domir tasil gaib. Jadi wawu di sini nih pada kata Yunaduna itu wawunya itu bukan huruf, tapi dia adalah isim. Baik, gitu. Bu Nunung, yang lain silakan Bapak Ibu. Mhm. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Yo. Oke, kalau sudah, kita sekarang akan membaca hadits qudsi yang masih ada kaitannya dengan yang kemarin. Kalau kemarin bicaranya siapa orang yang berniat, ya, berniat melakukan kebaikan, maka Allah sudah mencatat sebagai satu amal kebaikan. Siapa yang berniat melakukan keburukan, maka Allah tidak catat sebagai perbuatan keburukan. Tapi kalau sudah baru berniat, maka dicatat sebagai amal kebaikan. Tapi para ulama menggarisbawahi, tidak semua niat itu langsung dicatat. Begitu. Tapi ini kan tafsiran ya, tafsiran para ulama. Niat yang bagaimana yang dicatat oleh Allah dan oleh malaikat sebagai suatu kebaikan yang diimbangi dengan muqaddimah perbuatan. Ya, muqaddimah perbuatan. Misalnya, saya sering kasih contoh. Kalau ibu-ibu, misalkan bapak-bapak, misalnya ya mau bersedekah begitu, dia mukodimanya apa, awalannya apa, menyiapkan uangnya, nah, masuk kantong, kantongin duit, nah itu namanya dia niat beneran gitu. Tapi kalau pergi doang nggak bawa duit, saya mau sedekah ya sedekah namanya niat doang, gitu, tapi nggak ada realisasinya perbuatannya. Nanti ketika sudah sampai di perjalanan ternyata orang yang kita tuju ternyata tidak ada, ya, tidak ketemu, maka tadi niat berbuat kebaikan sudah dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Begitu, Bapak Ibu. Itu orang mau pergi mengaji, siap-siap apa besok mau ngaji, siapin bukunya, siapin apa, mungkin pakaiannya besok udah mau apa dan sebagainya. Itu namanya ada mukaddimahnya, ada tanda-tanda awal perbuatannya. Itu yang disebut apa niatan yang dicatat sebagai amal kebaikan. Gitu. Kalau mau ngaji, nanti saya habis sholat mau ngaji lah, nyiapin Qur'annya, kan gitu ya. Atau udah wudhu mau ngaji, tiba-tiba tamu datang, ngobrol sana sini, waktunya habis. Karena udah datang sholat, datang azan. Ibu yang sudah berniat dengan mukaddimah awalan tadi, apa nyiapin Quran, apa untuk wudhu atau apa, itu sebagai satu niatan yang dicatat sebagai amal perbaikan. Itu untuk supaya ini bisa membentengi, kan orang sering ngomong niat doang ya, niat doang memang nggak bisa. Kalau niat doang pengen niat ini niat itu ya nggak bisa itu. Jadi niat yang dibarengi dengan usaha awal, gitu ya Bapak Ibu. Usaha awalnya apa? Usaha awalnya tadi tuh dengan apa tuh, dengan mempersiapkan apa yang dilakukan. Saya kira gitu. Itu hadis yang lalu. Sekarang hadis yang baru berikut ini bicara tentang seperti lanjutan nih. Siapa benar yang akan membacakan untuk kita nih? Silakan dengan Pak Haji Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Jemat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Pak tulisannya? Saya baca di buku Ustaz. Oh boleh. Monggo. Hadis Qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, idza tahaddasa abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal.
fa iza amilaha fa ana aktubuha bi asyri amsalha wa iza tahaddasa bi an ya'mala sayyatan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha fa iza amilaha fa ana aktubuha lahu bimisliha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil malaikatu rabbi dzaka abduka yuridu an ya'mala sayyatan wa huwa absaru bihi faqala rkubuhu fa in amilaha faktubuha lahu bimisliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarraya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimisliha hatta yalqallah. Artinya, lanjut Ustaz. Monggo Pak Jerman. Artinya Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, Allah berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka aku menulisnya sebagai satu kebaikan selama dia belum melakukannya. Maka jika dia melakukannya, maka aku menuliskannya sebagai 10 kebaikan. Dan apabila dia berkeinginan untuk kejelekan, maka aku akan mengampuninya selama dia belum melakukannya. Namun jika dia mengamalkannya, maka aku menuliskannya sebagai satu kejelekan. Dia lebih mengetahuinya. Seraya dia berfirman, kalian awasilah dia. Jika dia mengerjakan kejelekan, maka kalian tulis dengan semisalnya. Dan apabila dia meninggalkannya, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Karena dia meninggalkannya karena aku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian memperbagus Islamnya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat 10 semisalnya hingga 700 kali lipat. Dan setiap kejelekan yang dia kerjakan niscaya dicatat dengan semisalnya hingga dia menemui Allah. Demikian Ustaz. Masya Allah. Waduh, ini berita gembira bagi kita nih Bapak Ibu nih. Orang-orang yang beriman. Ini hadis qudsi, hadis yang pesannya dari Allah. Allah sendiri yang menggaransi, Allah sendiri yang menjamin bahwa kalau kita coba sederhanakan hadis-hadis ini Bapak Ibu yang muliakan, maka hadis ini berbicara siapa yang berniat melakukan kebaikan, catat satu kebaikan. Jika dia lakukan kebaikan itu, realisasikan kebaikan itu, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bila dia berniat keburukan, berbicara akan melakukan keburukan, maka tidak dicatat sebagai keburukan. Tapi bila dikerjakan, maka barulah dicatat sebagai satu keburukan. Makanya dalam hadis lain, bukan hanya 10 kali pelipat gandanya itu. Sampai dengan 700 kali penglipat gandaan kebaikannya. Jadi dari hadis ini, begitu pemurahnya Allah, begitu ingin ya memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman ini dengan balasan yang luar biasa. Maka bagi memuliakan, subhanallah, berapa banyak amalan kita yang sudah dilakukan dari pagi. Semenjak bangun tidur, gitu ya, tidur, lalu kemudian sholat, lalu kemudian kerja dan sebagainya.
yang dimaksud dengan amal kebaikan itu bukan selalu hanya sholat, zakat, puasa, itu saja. Bekerja pun bagian daripada amal kebaikan. Kan gitu. Jadi amal kebaikan itu apa saja yang tidak melanggar syariat Allah, itu adalah amal kebaikan. Itu Bapak Ibu. Apalagi kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan, khususnya para bapak-bapak nih. Insya Allah ya, langgeng kita bisa melakukannya. Kalau pas lagi tidak uzur, apa itu? Yakni jika siapa orang yang pergi menuju ke masjid untuk sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang pergi di kegelapan pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia sholat malam sepenuh malam. Seluruh malamnya dia lakukan sholat sunnah itu. Masya Allah. Berbahagia sekali kita nih, gitu ya. Dan demikian pula sesungguhnya jika ibu-ibu juga melakukan ibadah, meski ibu-ibu ibadah yang utama itu adalah kalau sholat adalah di rumah masing-masing. Ini tentu saja kabar gembira bagi bapak-bapak, kan gitu ya. Yang alhamdulillah ada masjid di sekitarnya, maka bisa menyempatkan diri untuk pergi ke masjid dan untuk sholat jamaah. Saya kira itu. Hadits qudsinya seperti itu bunyinya, gitu ya. Jaminan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal kebaikan. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Sekarang ada doa, ya, doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini sebenarnya sih sudah sering dipraktikkan, sering dibaca nih oleh Bapak Ibu nih, karena ini bagian daripada doa pagi dan petang ya, ini ya. Baik, baik, kita ingin dengarkan mana siapa yang akan membaca untuk kita nih. Dia bagian Silakan dengan Bu Eli, Bunda Eli. Assalamualaikum. Bunda Eli, monggo, silakan. Bunda Eli, speakernya dibuka, Bun. Nggak di tempatnya mungkin ya. Iya, betul. Lanjut dengan Bunda Bunga aja deh, Bunda Bunga. Assalamualaikum. Baik. Monggo Bu, dibacakan. Yang hadis kursi ya Ustaz. Bukan, Doanya, di bawahnya. Doa dari Nabi. Oh, doa dari Nabi ya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ula'id da'awati khina yu'si wa khina yusbihu. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayna yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika an utala min tahti. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, berilah rasa aman terhadap ketakutanku, jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu dari pembunuhan secara tiba-tiba dari bawahku. Sadaqallahul adzim. Jadi ini kan doa yang biasa kita baca ya Bun ya. Gitu ya. Apa namanya nih? Rasulullah tidak meninggalkan
doa ini di waktu pagi dan di waktu petang. Oh iya. Dibaca waktu pagi petang Pak Ustadz ya Ya, kayaknya. Ibu ya, boleh Bapak Ibu ya. Di waktu pagi dan petang nih. Doa pagi. Nah, ini doa untuk perlindungan diri. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah. Ya, al-afiyah itu bisa maknanya kan ya bisa afiyah itu keselamatan nantinya. Ya, keselamatan fid dunya wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Aku mohon kepadamu ya Allah pemaafan dan keselamatan. Keselamatan untuk urusan apa? Fi dini. Selamat agamaku. Tidak beragama yang keliru. Wa dunianya dan urusan duniaku ya Allah. Aku mohon ya, memohon kepadamu kebaikan, keselamatan urusan dunia. Wa ahli, kebaikan untuk urusan keluargaku ya Allah. Wa mali, urusan hartaku ya Allah. Jadi ini kan yang selalu mengikat pada kita kan ini agama, urusan dunia, lebih spesifik adalah keluarga, kemudian juga harta. Allah mastur aurati ya Allah, ustur aurati. Apa ustur aurati? Tutuplah auratku. Ya, tutuplah aurat. Amin doa. Apa auratku itu? Aurat itu Bapak Ibu bisa memang aurat, bisa juga aurat itu adalah kemuliaan diri. Ya, bukan kemuliaan diri, kehinaan. Ya, kehinaan ini. Hal-hal yang kalau dibuka itu buruk, jelek, memalukan, maka itu Allah. Ya Allah, tutuplah sesuatu yang bisa menghinakan. Wa amin rawati. Ya Allah, berilah rasa aman dari ketakutan-ketakutan. Allah mahfadni min bayni yadai. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku. Wa min khalfi, dari arah belakangku. Wa an yamini, dari arah kananku. Wa an shimali, dari arah kiriku. Wa min fauqi, dari arah atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku mohon perlindungan padamu ya Allah itu an ughtala min tahti. Kalau di sini nanti pembunuhan. Artinya kalau dalam makna lain sebaiknya ada yang menerjemahkannya bukan pembunuhan, terperdaya dari arah bawah. Bapak Ibu membilang setan menggoda kita dari arah depan, kanan, kiri, atas. Dan seringkali gitu ya, setan tidak mampu menembus kita dari arah depan, atas, kanan, kiri, belakang kita. Biasanya manusia tidak kuat gitu dari arah bawah. Maka ketika kita doa, Allahumma inni as'aluka ya a'udzu bi'azamatika. Ini lebih ditekankan lagi. Karena orang setan itu ketika ia tidak mampu dari atas bawah kanan kiri, atas kanan kiri belakang depan, maka ia akan mengganggu dari bawah. Nah, kalau kita baca doa ini, Bapak yang muliakan, maka seakan-akan kita sedang membentengi diri kita, jiwa kita, dari hal-hal yang dapat mengganggu kita, dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, plus juga dari bawah. Kira-kira selamatlah kira-kira kita. Inilah, maka dibaca, udah terbiasa tentu saja Bapak Ibu membaca ini, doa ini adhkar sobah wal masa ya, zikir pagi dan petang. Silakan. Zikir pagi itu kapan dibaca? Setelah sholat subuh. Kalau sholat subuh lewat, ya waktu duha. Waktu duha lewat, ya ada yang mengatakan, yang penting kalau bisa sebelum waktu zuhur. Nah, sebelum waktu zuhur. Itu pagi. Nanti kalau sore petang, kapan lah baca?
Dimulai dari habis asar. Kalau habis asar lewat, habis maghrib. Habis maghrib lewat, boleh habis isya. Gitu. Jadi doa-doa ini adalah doa untuk membentengi kita, menaungi kita, menjaga kita dari hal-hal apa namanya yang dapat membahayakan kita. Saya kira itu pesan daripada doa yang hari ini kita bahas, di antara doa azkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Baik. Bagaimana, Ibu, ada yang ingin ditanya atau kita lanjutkan terlebih dahulu untuk ikhtisar surah. Ini ikhtisar suratnya ya. Kita sampai, oh belum di ini Bapak Ibu, saya klik dulu sebentar ya. Ikhtisar suratnya ini. Ikhtisar surah, yakni surah Al-Hasyr. Ini Al-Hasyr. Oke. Baik, ini dia. Surah Al-Hasyr. Al-Hasyr. Ini namanya Al-Hasyr. Al-Hasyr dari pengusiran. Adalah surat ke-59 dalam Al-Quran. Ya. Dan kita sekarang sedang membahas surat ke-59. Dinamakan Al-Hasyr. Dinamakan Al-Hasyr, ya, yang berarti pengusiran diambil dari perkataan Al-Hasyr yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suku Yahudi yang bernama Bani Nadhir yang berdiam di sekitar kota Madinah. Surat ini disebut sebagai surat Al-Hasyr karena pada ayat kedua berbicara tentang hasyar besar-besaran kaum Yahudi Bani Nadhir yang telah melanggar perjanjian dan memusuhi Islam. Atas dasar itu juga surat ini memiliki nama lain, yaitu surah Bani Nadhir. Namanya surah Bani Nadhir. Ya, surah Bani Nadhir. Jadi Bapak Ibu muliakan, sedikit tentang Bani Nadhir itu. Jadi Bani Nadhir itu melanggar apa namanya perjanjian. Suatu saat Rasulullah SAW itu latar belakangnya begini. Latar belakangnya kan di dalam piagam Madinah itu, Bapak Ibu, piagam Madinah itu disepakati bahwa semua unsur masyarakat yang ada di kota Madinah, baik dia mukmin, Muslim, Yahudi, atau panglutut-panglutut lain, itu secara bersama-sama menjaga kota Madinah dari serangan musuh dari luar, apapun agamanya. Maka Bapak Ibu muliakan, ini bukti bahwa sesungguhnya toleransi ya itu sudah ada sejak apa namanya zaman Nabi SAW. Buktinya Nabi membuat piagam yang dikenal namanya piagam Madinah. Dan itu disebut-sebut sebagai piagam pertama di dunia yang berbicara tentang hak asasi manusia. Belum ada piagam manapun di dunia yang secara tertulis menyebut tentang hubungan antar penganut, antar keyakinan, itu nggak ada. Ya. Kalau kita bicara piagam PBB yang hak asasi manusia itu kan tahun 1900-an. Baru sekali. Abad 20. Ini abad 7. Abad 7. Abad 7 Masehi ya. Abad 7 Masehi. Itu Rasulullah SAW apa namanya waktu hijrah ke Madinah. Nah di dalam piagam itu kalau tidak salah pasalnya ada 48 pasal ya. Itu diantara pasal-pasal itu berbicara tentang apa? Tentang apa kewajiban warga Madinah kalau terjadi penyerangan musuh dari luar. Maka harus mempertahankan, bahu-membahu mempertahankan kota Madinah dari serangan itu. Lalu kemudian apabila suatu saat ada di antara warga Madinah yang ditawan oleh musuh, maka kewajiban seluruh warga Madinah, siapapun dia, apapun agamanya, untuk bersama-sama menanggung renteng, yang menanggung untuk membebaskan orang Madinah ini dari hukuman. Caranya adalah apa nih itu membayar apa namanya ganti rugi atau diat atau sebagainya. Itu dasarnya itu.
Dan orang Yahudi sepakat perjanjian itu. Nah, suatu saat ada peristiwanya nggak kita ceritakan karena terlalu lama nantinya, di mana ada sahabat Nabi yang apa namanya membunuh orang karena kekeliruan, bukan disengaja, nggak disengaja, tapi karena kekeliruan. Maka hukumannya adalah membayar diat ganti rugi sejumlah apa sejumlah uang itu untuk mengganti rugi atas kesalahan yang dilakukan karena tidak disengaja. Oke, maka Nabi SAW mengumpulkan dana itu bersama sahabat mengumpulkan dana untuk membayar diat tadi. Nah, Nabi SAW berkeliling. Nah, salah satu momennya itu Nabi bersama Abu Bakar dan Umar pergi ke perkampungan Bani Nadir, orang-orang Yahudi, untuk menagih janji tadi itu. Apa yang terjadi waktu Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar berada di perkampungan Yahudi, lalu berbicara dengan tokohnya, itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru mereka itu sepertinya itu menerima permohonan untuk apa namanya iuran tadi, tapi ternyata diam-diam ada salah satu tokohnya itu yang berkhianat. Berkhianat dengan cara apa? Mereka berunding, Nabi sedang di depan, sedang duduk di depan suatu apa namanya di depan rumah gitu, rumah di kelompok Bani Nadir. Lalu mereka mengatakan sekarang saatnya kita membunuh Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara ada orang yang naik ke lantai atas rumah itu, lalu kemudian menimpakan batu besar sehingga diharapkan Nabi mati di saat itu. Tapi kemudian ada tokoh lain yang memperingatkan, jangan kau lakukan itu, pasti Muhammad akan tahu, kata tokoh Yahudi yang lainnya. Jangan kau lakukan itu, Muhammad pasti tahu rencana jahatmu itu. Mereka nggak mau dengar itu tokoh itu. Nah, akhirnya mereka tetap melaksanakan niatan itu, mereka bersiap-siap, ada orang yang ditugaskan untuk menjatuhkan batu dari atas. Begitu rencana itu disusun dan mereka sudah bersiap-siap menjatuhkan batu dari atas, apa yang terjadi? Yang terjadi Nabi SAW tiba-tiba ngeluyur aja gitu, pergi aja dari situ tuh. Pergi jalan tanpa memberitahu Abu Bakar, tanpa memberitahu Umar yang ada di sampingnya yang berjalan bersama beliau-beliau itu ke tempat perkampungan Yahudi Nadir itu, Yahudi Nadir. Akhirnya karena Rasulullah tiba-tiba keluar begitu saja, pergi begitu saja, oleh dua sahabat ini dikejar. Jadi tanya, apa ada gerangan apa ya Rasulullah kok tiba-tiba engkau pergi begitu saja tanpa memberitahu kami? Apa kata Nabi? Baru saja Jibril membisikkan kepadaku bahwa aku tadi hendak dibunuh oleh tokoh Yahudi tadi. Oleh karena itu Rasulullah pulang ke Madinah. Apa yang terjadi? Rasulullah mengumpulkan pasukan 1.500 orang, kemudian mengepung. Nah, pengepungan sekaligus pengusiran. Itulah namanya hasyar. Nah, gitu. Singkat cerita begitu, karena ini ceritanya pasti panjang. Akhirnya mereka apa namanya dikepung di situ, sama ada yang mengatakan 6 hari, 7 hari dan sebagainya, harusnya dibunuh gitu, tapi ternyata karena ada tokoh munafik yang namanya Abdullah bin Ubay Salul, dan akhirnya mereka apa namanya dibiarkan nggak dibunuh, tapi semuanya keluar harus dari kota Madinah. Nanti dijelaskan dari situ, nanti kalau Bapak Ibu baca ya setelah hasil ini ya, suatu saat baca terjemahnya ya, nanti akan terbayang sedikit lah gitu ya ceritanya itu di setelah hasil ini. Apa yang terjadi mereka itu? Saking dengkinya kepada umat Islam, karena mereka akan diusir, dan mereka diusir itu diperbolehkan hanya membawa barang miliknya yang semampu dibawa oleh untanya saja. Begitu. Akhirnya mereka semampu yang mereka bisa lakukan. Rumah kan nggak bisa dibawa, ya. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Ya. Maka mereka nggak rela rumah mereka itu ditempati orang mukmin, maka rumah mereka itu dirobohkan. Sebelum ditinggalkan, rumahnya dirobohkan dulu. Tapi di antara dirobohkan itu dalam sejarah disebut pintu-pintu depan rumah mereka itu dibawa oleh mereka, digotong oleh mereka. Kenapa itu? Ternyata rumah-rumah Yahudi itu disebutkan di situ
bahwa mereka itu ada, kalau bahasa kita ada jimat. Bapak Ibu tahu ya jimat ya. Nah, jimat itu tulisan bagian daripada Talmud ya. Ini Talmud. Jadi ada kalau bahasa kita dalam membaca ada ayat Quran lah kan gitu ya. Kalau mereka kan untuk ayat suci mereka Talmud itu diletakkan di atas pintu mereka sebagai upaya untuk keselamatan mereka. Maka tiangnya, apa namanya, pintu rumahnya itu dibawa oleh mereka karena di situ ada keberkahan, di situ ada keselamatan bagi mereka. Padahal mereka nggak selamat tuh kan, pergi kan, diusir kan. Artinya semuanya keluarlah, diusirlah mereka semua dari perkampungan Bani Nadir karena pengkhianatan. Itulah kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, surat ke-59 gitu, dibaca itu artinya, dan kita akan nanti terbayang tuh kisah sejarahnya itu seperti apa. Baik, kita kembali lagi kepada materinya kita nih, surat Al-Hasyr. Ciri khas surat ini adalah salah satu dari surat Al-Musabbihat. Maksudnya Musabbihat berarti surat-surat yang diawali dengan kata sabbaha, ya, atau yusabbihu, pokoknya kata tasbih. Tema utamanya kisah Yahudi Bani Nadir dan pengusiran mereka yang dilakukan oleh kaum muslimin merupakan tema utama ayat ini. Hukum-hukum pembagian harta dan ghanimah tanpa perang diperoleh kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu milakan, ini penyebutan ghanimah sendiri itu ya harusnya fai. Baik. Jadi harta rampasan itu ada dua macam, Bapak Ibu. Harta rampasan yang dilakukan karena adanya peperangan itu namanya ghanimah. Kalau harta rampasan didapatkan tanpa peperangan itu namanya fai. Jadi dalam surat Al-Hasyr ini ada wa ma'afallahu ala rasulihi, itu ada. Jadi itulah bicara Al-Quran sama-sama wujudnya harta rampasan, tapi konteksnya ada yang peperangan, ada yang tidak. Oke. Kecamat orang munafik dan penyebaran perbuatan orang munafik serta pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin. Itu dia, orang munafik itu wajah mereka mengaku dirinya muslim, mengaku mukmin, tapi begitu mereka ada kepentingan dengan apa namanya orang-orang di luar Islam, ada kepentingan, mereka akan berkomplot kepada kelompok mereka. Jadi meninggalkan kaum muslimin. Kan begitu. Itulah, dan susah orang yang muliakan menghukum orang munafik itu susah karena mereka secara zahiriyah mengaku mereka orang muslim, tapi hati dan pikiran mereka bersama orang kafir. Itu susahnya orang munafik itu begitu tuh. Ya. Jadi itu disebut musuh dalam selimut begitu. Kalau orang kafir jelas diperangi, tapi kalau orang munafik kan susah. Karena mereka secara zahiriyah mereka sholat, secara zahiriyah mereka berada di kadang-kadang bersama ini, tapi begitu mereka berada di kelompok orang-orang kafir, mereka menjelek-jelekan kita, mereka nyuri-nyuri kita, gitu. Orang Islam jadi apa namanya itu justru membela kelompok lain daripada orang Muslim. Nah, ini dia munafik, gitu ya. Dan itu terjadi dari apa namanya di Madinah. Bapak yang melihatkan para ahli sejarah menyebut orang-orang munafik itu nggak ada di Mekah, nggak ada di Mekah orang munafik itu. Gitu. Kenapa munafik tidak ada di Mekah? Sebab waktu di Mekah Nabi itu minoritas, Nabi itu lemah dan kaum muslimin, sehingga orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy nggak usah bersikap mendua, nggak usah menjadi munafik, wong dia jelas-jelas bisa mengintimidasi Nabi dan sahabat dan sebagainya. Nah, ketika berada di Madinah, Nabi kan menjadi super power di situ. Kekuatan besar semua ada pada diri Nabi dan sahabat kaum muslimin. Madinah berada di dalam penguasaan Nabi. Nah, ada orang-orang tertentu yang mau melawan nggak bisa, tapi nggak ngelawan dia nggak rela. Akhirnya bersikap mendua, itulah munafik. Nabi SAW pergi dari Mekah terhindar dari kekejaman orang kafir Quraisy, ya, dari orang Abu Sufyan, Umayyah dan sebagainya lah. Pokoknya tokoh-tokoh Abu Jahal dan sebagainya. Pindah ke Madinah, ternyata Bapak Ibu muliakan, pindah secara teritori
pindah secara apa namanya wilayah, tetapi tidak hilang dari sisi apa? Gangguan, tidak hilang dari sisi ujian, cobaan dan musuh. Jadi artinya apa? Di mana tempat memang akan selalu ada musuh itu. Gitu. Jadi nggak bisa orang itu lepas dari orang yang nggak suka. Coba pindah gaya doang, ganti perwajahan doang. Kalau di Mekah itu musuhnya orang kafir Quraisy, di Madinah musuhnya siapa? Orang Yahudi, orang munafik. Nah, itu lebih jahat lagi, lebih itu lagi tuh. Lebih susah lagi. Kenapa tadi tuh? Mereka seakan-akan teman, tapi sesungguhnya mereka menikung dari belakang. Ya, gitu ya. Mereka menikam dari belakang. Nah, itulah repotnya. Jadi ternyata manusia itu tidak bisa menghindar dari masalah. Bisanya mengelola masalah itu. Kalau menghindar, di mana tempat pasti akan ada masalah. Ternyata Nabi begitu ya. Terhindar dari intimidasi di Mekah, di Madinah ketemu orang-orang yang musuh-musuhnya baru, gaya baru lagi. Nah, surah ini nih, surah di dalam apa? Surah dalam angka, dalam angka. Ini Bapak Ibu. Jadi surah Al-Hasyr ini terdiri dari 24 ayat, 448 kata, 971 huruf. 971 huruf. Surah ke-59 dalam urutan mushaf, surat ke-101 dalam urutan pewahyuan. Urutan yang satu-satu. Jadi udah akhir-akhir nih ya. Kan terakhir kan surat 114. Gitu ya. Oke. Surat ini tergolong ke dalam surat Madaniyah. Berarti turun di Madinah. Memang apa namanya suratnya sendiri kan berbicara tentang orang-orang Yahudi di Madinah kan. Orang Yahudi di Madinah. Berarti ini memang Yahudi adanya di Madinah. Ayat ini disebut juga ayat Asmaul Husna. Karena 3 ayat terakhir surat ini ada penggabungan sifat jalal dan jamal, Asmaul Husna dan Al-Uzma. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama Allah di situ. Al-Malikul Quddus, Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Terus itu 3 ayat terakhir itu di situ nama-nama Allah dalam surat apa namanya Asmaul Husna. Sekarang ada sabab nuzul. Ayat 1 sampai 4 diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkannya yang bersumber dari Aisyah radhiallahu anha bahwa kira-kira 6 bulan setelah perang Badar, segolongan kaum Yahudi Bani Nadir yang bertempat tinggal dan berkebun di kurma wilayah Madinah dikepung oleh Rasulullah. Mereka diusir keluar Madinah dan hanya boleh membawa harta kekayaan sekedarnya yang terpikul oleh unta mereka. Ya, itu dia tadi itu. Mereka pun tidak dibenarkan membawa senjata. Ya, jadi ayat 1 dengan 4 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melukiskan bahwa orang-orang berkhianat akan mendapatkan balasannya. Jadi Nabi SAW kalau berkhianat pada yang berkhianat itu luar biasa, nggak ada ampun. Dan semua orang-orang Yahudi di Madinah itu, Bani Qainuqa yang pertama, Bani Nadir yang kedua, Bani Quraisyah nanti yang ketiga, semuanya terusir. Bahkan Bani Quraisyah itu dibunuh, penggal kepalanya itu. Kenapa? Ketiga-tiganya pengkhianat, berkhianat kepada perjanjian. Dan luar biasa itu makna perjanjian, kuatnya perjanjian dan hukuman kepada yang melanggar, mengkhianati perjanjian itu. Itu sejarah mengatakan begitu. Sebab nuzul ayat 5. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah membakar pohon-pohon kurma Bani Nadir. Jadi ketika dikepung selama 15 hari dan mengatakan 7 hari, yang lain mengatakan 15 hari, mereka enggak apa namanya itu enggak juga mampu nih. Karena benteng-benteng yang tinggi ya. Jadi perkampungan Yahudi itu sengaja memang mereka berada di belakang benteng ya, benteng yang kuat. Sehingga berkali-kali dicoba oleh kaum muslimin nggak mampu untuk merobohkan benteng ini, menembus benteng ini nggak mampu, pintu nggak bisa ditembus itu. Akhirnya apa? Setelah sekian lama 15 hari, ada yang mengatakan 7 hari, Rasulullah SAW punya cara, bagaimana caranya nih supaya mereka itu menyerah. Mereka dan dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ini, Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Rasulullah menebang apa namanya kurma-kurma mereka, kurma-kurma yang ada di sekitar itu, lalu kemudian dibakar kurma itu, asapnya dimasukkan ke dalam apa namanya perkampungan yang dalam benteng tadi. Barulah di situ mereka menyerah karena dari asap tadi yang mereka nggak kuat, akhirnya kemudian mereka menyerah. Gitu ya.
Ya Rasulullah, apakah kami ini berdosa karena menebang pohon kurma dan membiarkan sebagainya lagi? Nah, jadi makotok tu milinatin autaroktumuha qaimatan itu disebut dalam Al-Quran. Enggak berdosa, kan gitu ya. Nah, ini apa namanya sebagai satu pembenaran dalam peperangan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang bersumber dari Yazid bin Roman, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah dan Mujahid bahwa ketika Rasulullah SAW sampai ke tempat Bani Nadir, mereka telah bersembunyi di dalam benteng. Rasulullah SAW memerintahkan menebang pohon kurma dan membakarnya sehingga berasap. Ya, Bani Nadir berteriak-teriak memanggil Rasulullah, "Hai Muhammad, engkau telah melarang membuat perusakan di muka bumi dan mencela orang-orang yang membuat kerusakan. Akan tetapi mengapa engkau menebang kurma dan membakarnya?" Nah, ayat 5 turun ya berkenaan peristiwa tersebut yang membenarkan Rasulullah dalam memusnahkan kaum fasik. Jadi perbuatan fasik mereka lebih jahat daripada perbuatan yang dilakukan para sahabat. Oke, ada lagi. Nah, ini ayat ke-9 ya. Ini ayat ke-9 Bapak Ibu. Ini sebab nuzul ayat ke-9. Surat Al-Hasyr. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya lapar." Rasulullah meminta makan kepada istri-istrinya. Akan tetapi ternyata tidak ada makanan sama sekali pada istrinya itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara kalian yang malam ini bersedia memberi makan kepada tamu ini?" Dan gitu. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya. Seorang Ansar menjawab, "Saya Rasulullah." Kemudian ia pun pergi kepada istrinya dan berkata, "Suguhkan makanan yang ada kepada tamu Rasulullah." Istrinya menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang makanan sedikit pun, tidak ada makan sedikit pun ya, untuk anak-anak." Suaminya berkata, "Bila mereka ingin makan, tidurkan mereka dan padamkan lampunya." Jadi ada makanan cuma untuk anak-anak. Nggak ada untuk tamu. Ini untuk anak-anak aja pas-pasan. Maka suaminya subhanallah mengatakan, "Bila mereka ingin makan, tidurkan mereka dan padamkan lampunya. Biarlah kita menahan lapar malam ini." Istrinya melaksanakan apa yang diminta suaminya. Tuh subhanallah. Luar biasa ya. Esok harinya Rasulullah SAW bersabda, "Allah kagum dan gembira karena perbuatan suami istri itu." Tuh ayat Al-Hasyr ayat 9. Turun berkenaan dengan peristiwa itu yang melukiskan perbuatan orang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu disebut dalam Al-Quran surah Al-Hasyr itu. Apa itu? Orang-orang yang lebih mementingkan orang lain daripada diri. Padahal dirinya lagi membutuhkan. Masya Allah. Ini sabab nuzul ayat 11. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari As-Suddi bahwa beberapa orang Bani Quraidah masuk Islam, tetapi di antara mereka terdapat orang munafik. Orang-orang munafik ini berkata kepada Bani Nadir, "Sekiranya kalian diusir, kami pun akan keluar bersamamu." Nah, walain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Waluqutilu itu lanakhrujanna ma'akum. Kata orang-orang yang munafik itu memberikan janji kepada orang-orang Yahudi, kalau kalian diperangi, aku akan membela kalian. Dan kalau kalian diusir, kami akan mempertahankan kalian, akan membela kalian. Seperti itu. Al-Quran menjawab tuh, bohong mereka, gitu ya. Lain ukhrijum la yakhrujuna ma'akum. Itu dalam Al-Quran disebut setelah hasad tadi. Sekiranya kalian nanti terusir, mereka nggak bakalan ikut bersama kalian. Dan kalau kalian diperangi, mereka nggak bakalan bantu kalian. Itu Al-Quran sudah. Padahal peristiwanya belum terjadi, tapi Allah sudah bicara tentang itu. Ini kan namanya kemujizatan. Dan bener aja ketika mereka diusir, orang munafik itu nggak ada yang mau keluar dari Madinah. Orang munafik itu. Isinya tentang keimanan, hukum-hukum dan lain-lain. Ya, ini isinya. Baik. Jadi kalau kita urai, apa yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Allah pasti mengalahkan musuh-musuhnya. Ya Rasulullah. Allah mempunyai al-asmaul husna, ya, tentang keagungan Al-Quran dan ketinggian martabatnya. Hukum-hukum ada cara pembagian harta harta perang yang dilakukan karena ditinggalkan oleh musuh. Harta itu oleh musuh. Perintah bertakwa dan menyiapkan diri untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi ada ayat untuk muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah, itu ayat untuk mengintrospeksi. Lain-lain beberapa sifat orang munafik dan orang-orang ahli kitab yang tercela. Dan peringatan orang mukminin
Dan nama lain tadi sudah ya, nama lain surat ini adalah surat An-Nahl. Demikian gabungan uraian singkat tentang surah Al-Hasyr. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri artinya. Mudah-mudahan ketika baca artinya nanti akan tergambar tadi ya apa yang sudah kita bacakan. Dan tidak banyak karena ayatnya juga pendek-pendek. Termasuk juga suratnya hanya 24 ayat saja. Demikian isi ikhtisar surat kita malam hari ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, barangkali Bapak Ibu ada, silakan kalau ada. Barangkali ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, silakan Ustadz. Karena waktu juga yang membatasi, ditutup dengan doa. Baik, bagaimana? Kita tutup dengan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu. Terima kasih Maaf Bunda. batin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi pelayanan wabarakatuh. Pak Ustaz. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustaz, Haji Sami-sami. Anu.